Assalamualaikum Football United, jumpa lagi ringan amatiran ala gua hari Jumat pagi waktu Belanda. Kalau di Indonesia pastinya sudah Jumat sore ya, sudah weekend. Selamat menikmati weekend ya. Kali ini gua mau news update aja nih kaitannya pastinya tentang Manchester United ya. Dimulai dari Manchester United melakukan uji coba tertutup ini menghadapi Stoke. Ya, ini kan pemain-pemain yang tidak memperkuat tim nasional ya di kualifikasi ini banyak terlibat di uji coba ini yang sayangnya kalah 4-3 ya melawan Stoke. Gue mau bahas sedikit ini. Gue jujur nggak nonton ya, cuman gue baca beritanya aja, update-nya juga. Kalau gue lihat ini pemain yang ditampilkan ya di starting 11 ini ada Tom Heaton, Phil Jones, Teden Mengi, Diogo Dalot, Alvaro Fernandes, Nemanja Matic, Donny van de Beek, Cavani, Hannibal Mejbri, Juan Mata, dan Mason Greenwood bermain juga ya, tapi Manchester United kalah. Kalau gue kesimpulannya Kesimpulannya itu tadi ya, squad lapis 2 dari Manchester United ya ada gap ya. Ini kita akuin aja ada gap. Utamanya di lini tengah ya. Gua lihat duet Nemanja Matic dan Donny van de Beek ini kalau kita lihat dari hasil ya, karena gue juga nggak lihat permainannya, tapi kalau gue lihat dari hasil ini sepertinya tidak bisa di pairing ya bersama ya. Gua nggak tahu ini apakah Matic-nya atau Donny van de Beek-nya, tapi kalau gue ngeliat dari sini sih jelas ini menggunakan satu DM ya, yaitu adalah Nemanja Matic yang kita ketahui ya punya masalah di kecepatan. Sementara Donny van de Beek ya ini juga tanda tanya ya bagaimana dia bermain dan lain-lain. Tapi ya kesimpulan gue sih ngelihat dari berita ini ini ternyata menggunakan 4-3-3 ya. Nemanja Matic ini menjadi anchor ya, DM. Donny van de Beek dan Hannibal ini agak lebih ke depannya. Dan ya terbukti kita kalau bermain satu DM ini sangat riskan, apalagi satu DM dimainkan oleh Nemanja Matic ya, dimana kecepatan itu menjadi masalah utama di Nemanja Matic ya. But anyway, ini warning, benar-benar warning ya bagi squad Manchester United, bahwasannya ya bermain dengan squad lapis 2 atau mayoritas squad lapis 2 ini masih mengkhawatirkan ya. Ini kan kaitannya nanti kita akan bermain di Carling Cup, FA Cup ya, dimana sering kita akan menghadapi tim-tim dari divisi bawah yang kemungkinan kita akan merotasi ya tim, dan ini ya warning lah buat itu ya. Berita lainnya adalah ya Manchester United confirm Cristiano Ronaldo nomornya ya, shirt number sudah dikonfirmasi. CR7 is back ya. Jadi tukeran jersey. Edison Cavani pakai nomor 21, peninggalan dari Daniel James. Ronaldo menggunakan nomor 7. Ya ini bagus sih menurut gue ya. Bagus buat apa? Buat sisi penjualan jersey ya. Pastinya akan lebih laris. Nggak seperti dulu waktu di Real Madrid kan Ronaldo sempat pakai nomor 9 dulu ya. Kalau ini langsung nomor 7, penjualannya bisa digas ya. Kabar lainnya adalah kita tahu ya Ronaldo ini kan kartu kuning lalu skorsing, dan ya harus bisa kembali cepat ke Manchester ya. Cuman ini ada kabar government reject Manchester United request for Cristiano Ronaldo to be exempt from isolation. Jadi Ronaldo harus isolasi 5 hari ya. 5 hari ini ya, kalau sekarang masih tanggal 3, berarti 5 hari nanti ya dihitung. Kalau dia datangnya hari ini ya, ini berarti hari ke-0 dihitungnya. Kalau gua nggak tahu kapan datangnya. Kalau hari ini adalah hari ke-0, maka hari besok itu adalah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo ya. Rebo dia baru bisa selesai isolasinya tuh dengan syarat yaitu tadi ya. Kalau nggak salah sih harus swab lagi, dan kalau hasilnya negatif, kemungkinan besar hari Kamis ya dia akan latihan perdana dengan Manchester United ya. Ini kalau hitung-hitungan gua ya. Kabar lainnya adalah ya ini ya, kabar yang agak nyebelin. Soal ya Angel Di Maria ya memberikan komen soal yaitu tadi ya, dia sebenarnya tidak begitu peduli dengan nomor 7 ya.
dan dia juga mengkritik Louis van Gaal ya. Gua kalau baca di biografinya Louis van Gaal, nah ini dia nih. Sebenarnya Louis van Gaal itu dan ini agak mengejutkan gue juga ya, tadinya itu mendatangkan Angel Di Maria tuh bukan atas keinginan Louis van Gaal ya, tapi ternyata pada saat awal Louis van Gaal itu suka dengan kedatangan Angel Di Maria ya, karena dia ini ingin mencari seseorang yang bisa bermain seperti Arjen Robben ya, ternyata khususnya di sayap sebelah kanan. Dan pada saat kedatangan Angel Di Maria dari Real Madrid pada saat itu ya, Louis van Gaal melihat ada arah ke sana ya, menggunakan seperti kayak Arjen Robben di Manchester United. Cuman kalau gue baca lebih lanjut memang ada permasalahan sih ya antara Angel Di Maria ini, tapi lebih karena attitude. Kalau gue lihat dari versinya Louis van Gaal ya, attitude dari si Angel Di Maria ini ya. Jadi dan Louis van Gaal ini kan orang disiplin, orangnya strict, jadi dia tidak suka pemain yang neko-neko ya. Walaupun ya kita tahu Indian atau ujungnya Di Maria ini juga tidak lama di Manchester United ya, dan gua pikir juga dia ini kan mengkritik bukan cuman nomor 7 ya kan, bukan cuman Louis van Gaal, tapi ya banyak hal lah tentang klub ini dikritik ya sama Angel Di Maria ya, karena itu tadi ya jujur dia mengalami masa-masa sulit, dan menurut gua ya, dan gesturnya dia, ingat nggak waktu dia melawan PSG ya kan, itu kan gestur nyebelin ya, walaupun itu memperlihatkan bahwasanya dia memang sangat-sangat tidak happy pada saat dia di Manchester United ya. Gua sendiri secara pribadi gua ingat bagaimana dia bermain juga tidak konsisten ya, walaupun gue tahu dia ini pemain dengan kualitas. Cuman pada saat itu gue juga sudah menduga dia ada masalah di sisi attitude ya. Ya ada kabar lagi tentang apa ini ya, Edinson Cavani ya, sempat katanya ada kabar ini ada kabar agak belibet. Ada kabar bahwasanya United itu menawarkan Edinson Cavani ke Juventus ya untuk musim depan. Jadi kan Edinson Cavani ini selesai tahun depan ya kontraknya, dan ini ada kabar gonjang-ganjing bahwasanya sudah mulai ada pembicaraan untuk ditawarkan ke Juventus ya, baik dari Manchester United maupun dari Edinson Cavani-nya. Ya kita nantikan ya, masih lama ini. Apalagi ya, tidak begitu banyak. Pogba, Lingard, Neves ya, ini bisa jadi karena bisa jadi ada gejolak katakanlah ya. Maksudnya begini, kita ketahui Paul Pogba akhir kontraknya akan berakhir tahun depan ya, musim panas tahun depan. Akhirnya musim kompetisi ini terakhir karena belum ada pembicaraan kontrak yang positif ya. Dan ini dikaitkan dengan itu tadi yang mendatangkan seorang Ruben Neves ya, kita lihat aja sih. Kalau gua ngelihat sekilas memang posisinya tuh hampir sama ya antara Ruben Neves dan Paul Pogba. Cuman kalau kita lihat dari sisi kualitas ya tentunya ada perbedaan di sana ya. Goalkeeper ini juga ada pembahasan tentang kiper ya, dimana dengan moncernya David De Gea dan sempat kena COVID Henderson ya, dimana tadinya sudah di planning Henderson yang akan jadi nomor 1, sekarang dibalik ya. Ini juga ada friksi sedikit ya, dimana ada pendapat mengatakan baiknya Dean Henderson ini di loan keluar ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tetap mendapat menit bermain ya yang banyak. Walaupun gue sebenarnya kurang setuju ya. Gue sih setuju aja posisi kayak sekarang ini ada Henderson, ada De Gea ya, biar mereka berkompetisi sendiri ya. Jesse Lingard ini juga masuk berita kemungkinan akan dilepas oleh Manchester United ya. Ada kemungkinan dilepas di bulan Januari ini, kaitannya lagi ya untuk membalance atau mengimbangi sisi finansial. Plus juga supaya Jesse Lingard ini mendapatkan menit bermain yang lebih ya. Karena jujur sih kalau dia bermain di Manchester United, dia tidak akan bermain sering ya. Karena di posisinya dia semua sudah padat ya. Dia ada Bruno Fernandes ya. Dia pastinya hanya menunggu kalau Bruno tidak main aja. Sementara Bruno sih menurut gua akan tetap diandalkan Manchester United di banyak ajang ya.
Kalau dia dimainkan di sebelah kanan ada Mason Greenwood, ada Jadon Sancho ya kan, di sebelah kiri ada Martial, ada Rashford, ada Sancho juga. Sangat-sangat padat, dan menurut gue memang yang keputusan terbaik ya dia harus dijual ya, selain juga untuk mengimbangi klub dari sisi finansial ya. Donny van de Beek nih ada kabar juga ya, karena agennya mengatakan bahwasannya kemarin ini sebelum deadline itu banyak tawaran datang untuk Donny van de Beek, tapi semua tawaran itu diblok sama klub. Artinya apa? Klub percaya, Manchester United percaya Donny van de Beek ini masuk ke dalam planning gitu ya dari Ole Gunnar Solskjaer, dan agennya ini ya mengatakan ya oke, kurang lebihnya ya kalau memang diblok ya kasih Donny kesempatan. Gua setuju sih ya kalau memang seperti itu. Donny van de Beek memang harus diberi kesempatan, karena Donny van de Beek sendiri pastinya ingin ya supaya dia sering bermain, kaitannya nanti juga dia supaya peluangnya tampil di timnas tuh juga tetap ada ya, karena sekarang dia tidak dipanggil ke timnas. Louis van Gaal sudah mengkonfirmasi alasannya karena ya dia jarang bermain ya. Apalagi Amad Diallo ya kemungkinan akan di loan ya tahun depan, artinya di musim dingin nanti ya, karena memang ya agen sih, kalau tidak dia tidak akan punya menit bermain yang banyak ya. Apalagi nih kurang lebih demikian. Yang lain-lain ya gua tidak mau bahas. Oh ya, ini ada satu berita yang mungkin nanti gua akan bikin videonya sendiri ya, yaitu adalah Gary Neville doesn't change Manchester United title prediction despite Cristiano Ronaldo transfer ya. Gary Neville kurang lebih mengatakan ya chance Manchester United itu tidak besar ya untuk menjuarai liga walaupun mendatangkan Cristiano Ronaldo. Well, ya ini nanti akan gua bikin sih satu video lah untuk membahas ini, karena menurut gua nih salah satu topik yang menarik. Oke, kurang lebih demikian news update ya mengenai Manchester United. Nanti kalau ada kabar lain, insya Allah akan gue update lagi. Selamat weekend, jangan lupa like and subscribe, dukung terus Football United. Wassalamualaikum.